Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang riset pemasaran brand dan branding. Sebelumnya, di sini saya Wulan Sarin ingin memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama itu ada Ardiansyah Nur Hidayat Idris, ada Muhammad Irsyad, ada Renaldi Bagas, dan ada Syarifah Hilmiah. Next. Pertama ada kajian teori. Jadi menurut definisi dari American Marketing Association, Kotler, brand merupakan simbol, rancangan, atau kombinasi dari hal-hal tersebut yang digunakan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seseorang atau sekelompok penjual dan untuk membedakannya dari produk pesaing. Nah, sebuah brand itu juga dapat memberikan tanda pada pelanggan mengenai sumber-sumber produk dan melindungi pelanggan dari pesaing yang mencoba menyediakan produk yang terlihat identik. Di lain sisi, ketika suatu brand ingin mendapatkan perhatian lebih dari konsumen, maka dalam price, place, dan promotion. Adapun pengertian dari masing-masing 4P adalah sebagai berikut. Next. Nah, ini strategi pemasaran 4P. Yang pertama itu ada produk. Jadi menurut dari buku Basu Swata, definisi produk adalah sebagai suatu sifat yang kompleks, baik dapat diraba, termasuk bungkusan, warna, harga, persentase, perusahaan dan pengecer, pelayanan perusahaan dan pengecer yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan kebutuhan dan keinginannya. Yang kedua itu ada price atau harga. Jadi menurut buku Bukhari, harga adalah nilai suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Jadi harga itu merupakan salah satu unsur bauran pemasaran yang paling fleksibel. Harga itu juga mudah diubah dengan cepat, tidak seperti tampilan produk dan perjanjian distribusi. Kemudian yang ketiga ada place atau tempat. Rambat Lupiyowadi dan Ahamdani berpendapat bahwa lokasi dalam jasa merupakan gabungan antara lokasi dan keputusan atas saluran distribusi. Saluran distribusi itu terdiri atas lokasi, transportasi, perdagangan, dan lain-lain. Nah, yang terakhir ini ada promotion atau promosi. Jadi definisi promosi penjualan menurut American Marketing Association yang dikutip dari buku Sutisna adalah promosi merupakan upaya pemasaran yang bersifat media dan non-media untuk merangsang coba-coba dari konsumen, meningkatkan permintaan dari konsumen, atau untuk memperbaiki kualitas produksi. Maksudnya kualitas produk. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada Jessie Bread and Cake. Nah, yang gambar pertama ini adalah gambar yang didapat dari Gmaps. Dan yang kedua adalah gambar secara langsung di lokasi tersebut. Jessie Bread and Cake. Jessie Bread Bakery and Cake merupakan perusahaan asal Singapura yang masuk pasar Indonesia sejak tahun 2011 di bawah pengelolaan PT Mitra Jasa Mandiri. Jessie Bread Bakery and Cake terletak di Jalan Balai Pustaka Timur, nomor C2, Rawamangun. Adalah sebuah bakery dengan desain modern, minimalis, serta lokasi yang strategis memiliki area parkir yang luas dengan fasilitas hotspot, tidak hanya menyediakan roti dan cake, tapi menu-menu internasional seperti pasta, sandwich, steak, serta Indonesian food. Mengusung rasa roti yang spektakuler, kue menakjubkan, savoris tak tertandingi, dan hadiah gourmet berselera. Jessie Bread and Cake menekankan untuk orang yang sedang mencari hadiah nikmat yang berbeda untuk orang yang dicintai. Hadiah berselera untuk rekan bisnis penting atau untuk diri sendiri. Yang kemudian ada masalah yang terjadi di lapangan. Yang pertama adalah kurang diminati oleh anak-anak muda karena tidak dikenal. Tidak dipungkiri, pada era digital saat ini, para anak muda sangat berperan penting dalam mengenalkan produk suatu brand dalam masyarakat melalui media sosial, seperti Instagram, TikTok, Twitter, dan lain sebagainya. Toko Jessie Bread menjadi salah satu contoh brand yang banyak tidak diketahui anak muda, dan tentu saja itu membuat mereka tidak berminat membeli produknya karena tidak ketahuan atas kualitas yang ada dalam produk Jessie Bread. Kemudian, harga yang terlalu mahal. Harga dari produk yang ada pada toko Jessie Bread dapat dikatakan cukup mahal dibandingkan produk dari para toko pesaingnya.
Hal ini bisa menjadi salah satu faktor krusial karena konsumen di zaman sekarang lebih suka untuk membanding-bandingkan produk dari satu brand dengan brand lainnya, terutama dari segi harga. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan terkait pernyataan yang sudah di kualitas produk bisa dikatakan hanya memenuhi standar yang ada. Zaman sekarang biasanya kita kalau membuat suatu produk itu harus kualitasnya yang bagus. Karena persaingan di pasar itu semakin ketat dan semakin besar. Jadi jika suatu produk memiliki kekhasan dan memiliki standar yang bisa dibilang baik di pasar, pasti akan bertahan. Namun dalam JC Bread ini untuk mengatakan kualitas produk yang baik atau tidak masih bisa dikatakan standar. Kemudian yang keempat, ada promosi yang dilakukan tidak gencar. Mungkin di sini semua bisa tahu atau jarang banget dengar yang namanya toko kue JC Bread Bakery and Cake. Kita lebih sering dengar kayak Majestic, Sus Merdeka, dan lain sebagainya. Ini terbukti bagaimana JC Bread sendiri tidak melakukan promosi yang besar-besaran dibanding toko kue manapun. Yang kelima, tidak ada tagline produk. Dan melanjutkan yang pernyataan saya tadi, teman-teman juga di sini pasti saya sendiri pun dan yang teman-teman di sini presentasi tidak pernah mendengar adanya tagline produk dari JC Bread. Dan kalau kita bicarakan untuk mengenai branding, seharusnya tagline produk yang diberikan oleh suatu merek harus bisa membuat para pesaing dan para konsumen, wah, ini ada tagline produk kayak misalnya Holland Bakery, tagline-nya teratas karena kualitas. Tapi kita nggak pernah dengar toko JC Bread itu ada nggak tagline produknya. Dan itu salah satu faktor dan salah satu hal yang permasalahan terjadi di toko kue JC Bread. Boleh next slide. Ya, di sini kami dari Kompo 1 ada beberapa solusi yang bisa kami berikan dari segi produk. Toko roti JC Bread and Cake dapat menciptakan desain kue yang digemari oleh segala umur, terutama anak muda. Soalnya anak muda di sini salah satu pangsa pasar yang cukup besar karena biasanya kan anak muda kalau mau surprisein teman atau keluarga, kalau nggak pakai makanan, salah satu toko makanannya tuh kue. Terus kemudian dari segi harga, diharapkan toko roti JC Bread Bakery and Cake ini memasang harga yang bisa sama dengan pasaran. Karena dilihat dari kualitas produk yang diberikan dibanding harganya cukup tidak menjanjikan. Masih banyak toko roti yang lain dengan harga yang di bawah toko roti JC Bread Bakery and Cake ini memiliki dan memberikan rasa yang lebih nikmat. Kemudian dari segi tempat place, diharapkan toko roti JC Bread and Bakery and Cake memiliki cabang-cabang toko yang berada di lokasi strategis. Penempatan desain interior serta eksterior ruangan juga dapat mempengaruhi minat pengunjung untuk datang. Kemudian yang terakhir dari segi promosi, diharapkan toko hanya melakukan promosi offline saja, tapi melalui media sosial seperti Instagram, bisa juga mengendorse influencer yang memiliki banyak followers untuk menarik ke pelanggan untuk melihat, setidaknya melihat dan tahu apa aja sih di dalam toko roti JC Bread Bakery and Cake itu. Boleh next slide. Ya, di sini kami juga melihat sepanjang yang kami telusuri di Jalan Balai Pustaka ini dekat daerah Rawamangun Tip-Top, ada juga jenis makanan toko, ya ini Ayam Presto Nyonya Nita. Ayam Presto Nyonya Nita ini di Jalan Balai Pustaka juga yang kami datangi, ada gambar di Google Maps-nya dan di gambar realnya itu nggak jauh dari toko roti JC Bread Bakery and Cake. Ayam Presto Nyonya Nita ini
berawal dari resep keluarga pada tahun 1972 dengan nama ayam goreng Budono di Semarang. Awalnya bukan nama Presto Nyonya Nita. Kemudian pada tahun 1989 di Solo, resep ini dipadukan dengan cara memasak modern sehingga berhasil dibuat ayam Presto Nyonya Nita. Ayam Presto Nyonya Nita menggunakan bahan baku pilihan yang diolah dengan bumbu tradisional dan cara masak modern, sehingga rasanya lezat, tulangnya lunak, bersih, dan sehat. Rasanya lezat karena bumbunya meresap ke dalam daging sehingga cita rasanya khas. Tulangnya lunak karena diproses dengan cara memasak modern sehingga kenikmatannya kita bisa rasakan tuh. Jadi tulangnya bisa lunak karena di presto. Kemudian kebersihan dan kesehatan terjamin karena selalu menggunakan ayam pilihan yang fresh dan kandungan lemaknya rendah. Itu aja profil singkat dari ayam presto Nyonya Rita. Nyonya Nita selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, saya akan melanjutkan penjelasannya. Ya, masalah yang terjadi di lapangan ini di ayam presto Nyonya Nita ini, yang pertama yaitu pelayanan yang lama. Terkait masalah pelayanan di Indonesia ini kan, orang-orang suka yang serba cepat gitu ya kan. Nah, pelayanan salah satu hal yang paling lumrah dalam dunia bisnis. Pelayanan yang lama dapat mengurangi kepercayaan dan keinginan konsumen untuk membeli produk yang sama, sehingga hal itu akan berdampak buruk seiring bisnis berjalan jika tidak segera diperbaiki. Yang kedua ada kurangnya lahan parkir kendaraan. Bisa dilihat tadi fotonya kan kayak tempatnya cuma segitu aja ya, nggak ada lahan yang besar itu untuk parkir mobil. Paling bisa cuma satu atau berapa gitu. Masyarakat Indonesia saat ini lebih suka memakai kendaraan pribadi dibanding kendaraan umum kayak angkot gitu. Sebagai pembisnis tentu saja seharusnya ayam presto sudah memikirkan hal itu dan mengambil tindakan yang diperlukan demi kenyamanan konsumen ke depannya. Yang ketiga yaitu kurangnya fasilitas yang tersedia jika ingin digunakan sebagai tempat meeting atau berkumpul. Saat ini anak-anak muda lebih suka berkumpul bersama dengan teman-temannya yang sebaya pada suatu tempat makan dibanding hanya membeli makanan tersebut lalu dibawa pulang untuk dimakan di rumah. Terkadang hal ini juga dapat mempengaruhi branding pada suatu produk jika dapat mengantisipasi masalah tersebut. Next. Solusi dari masalah tadi untuk ayam presto yaitu next. Yang pertama dari segi produknya diharapkan ayam presto Nyonya Nita dapat menambah menu yang unik dan berbeda dari pesaingnya. Berbeda di sini maksudnya yaitu menunya cuma ada di resto Nyonya Nita ini aja, nggak ada pesaingnya tuh nggak bisa ngikutin gitu deh. Terus membuat menu yang berbentuk paket untuk dapat dimakan 2-4 orang gitu, saya rasa lebih baik. Terus juga dapat dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih kepada Reynaldi. Selanjutnya akan saya lanjutkan presentasi kali ini. Lalu dari segi price, diharapkan ayam presto Nyonya Nita dapat membuat harga yang lebih variatif dan terjangkau bagi semua kalangan. Serta hal ini dapat membuatnya bersaing dengan kompetitor, bahkan kalau bisa membuatnya dengan lebih murah gitu. Pemilihan menu paket dapat membuat harga menjadi lebih murah karena membuatnya dibanderol dengan harga paket itu bisa membuat makanan-makanan yang ada dalam menu itu dapat dikatakan cukup price-nya direndahkan itu lebih murah lagi. Lalu dari segi place diharapkan ini ada sedikit kesalahan ya, mohon maaf. Diharapkan ayam presto Nyonya Nita memiliki cabang-cabang toko yang berada di lokasi strategis seperti area perkantoran, dalam mall, atau di jalan street food gitulah pokoknya. Dan karena waktu jam makan siang ataupun jam malam merupakan waktu yang bagus untuk makan di sebuah restoran, tentu saja penempatan desain interior juga serta eksterior ruangan juga dapat mempengaruhi minat pengunjung untuk datang, seperti penambahan fasilitas untuk tempat meeting ataupun kumpul-kumpul.
dan juga sebuah tempat yang tidak mengganggu pengunjung lainnya serta tersedianya lahan parkir yang lebih luas sehingga para konsumen dapat dengan lebih luasa memarkirkan kendaraan yang mereka bawa. Next. Yang terakhir dari segi promosi diharapkan Ayam Presto Nyonya Nita tidak hanya melakukan promosi offline saja, tetapi melalui sosial media seperti Instagram. Lalu di Instagram itu kita juga dapat mengendorse para selebgram yang ada ataupun akun-akun platform lainnya seperti Twitter. Dan juga bisa membuat video iklan produk yang menarik dan kita bisa uploadnya di YouTube maupun IGTV. Dan juga dapat dibeli menggunakan aplikasi seperti Gojek atau Grab sehingga memudahkan konsumen yang tidak ingin melakukan perjalanan ke restoran tersebut. Oke, sekian saja mungkin ya next. Sekian presentasi tentang riset pemasaran brand dan branding oleh kelompok kami kali ini. Terima kasih atas kesediaannya untuk mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.